Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara yang sedang mengikuti ibadah dari rumah. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh diperkenan Tuhan untuk berada di hadirat-Nya. Itu adalah anugerah dan sukacita buat kita semua. Mari kita menyiapkan diri kita, kita siapkan hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa, Bapa. Mari angkat tanganmu dan bersama-sama berkata, sungguh besar anugerah, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu.
Kami percaya Allah yang maha baik hadir di tempat ini. Saudara percaya? Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Dan sekali lagi kita angkat tangan kita. Arahkan wajahmu kepada Bapamu yang sangat baik. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu ya Tuhan, namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu ya Tuhan di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, puji namamu, puji namamu. Haleluya. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Bapa, aku mengasihimu. Ku mengasihimu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan, Tuhan, pada hari ini kami rindu memberikan persembahan pujian kami yang terindah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kuduskan kami Tuhan, penuhi ruangan ini dengan kemuliaan-Mu. Dan kami mau bersorak-sorai mengeluh-elukan kebaikan-Mu. Allah yang baik, Allah kami yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, kami mau menundukkan Engkau Tuhan. Sungguh Allah kami yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau. Dia mati bagiku,
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara diberikan kebaikan oleh Tuhan. Haleluya. Sungguh Dia Raja atas dunia. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia juga yang mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang penuh kemuliaan. Mari satukan hati. Kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaibkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan
berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau raja atas dunia dan menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertemu tangan. Engkau Tuhan yang percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan kita. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang layak terima kemuliaan dan hormat. Mari angkat tanganmu saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Raja yang mulia hadir di antara kita. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
seperti Engkau. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Engkau yang berkenan menyelamatkanku. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan, penyelamatku, sukacitaku. Engkau hidupku, Raja atas hidupku. Terima kasih Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, Dia ada di sini. Tuhan yang Maha Kuasa ada di sini. Allah yang pengasih ada di sini. Mari dengarkan suaranya yang lembut, yang memanggil engkau dan aku. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari dengarkan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu, menunggu aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari dengarkan suaranya. Dia peduli atas hidupmu. Lihatlah Dia beri hati menunggu, menunggu aku dan kau.
Tuhan untuk kita semua. Mari datang lebih dekat, makin dekat, sampai kita merasakan degupan jantung Tuhan, sampai kita mengenal isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau berbicara lebih lagi Tuhan, di dalam firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Berikan kepada kami telinga yang mendengar dan hati seperti tanah yang subur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, berfirmanlah untuk mengerjakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh bersama di dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta David Handoyo. Kepada beliau kami silahkan. Selamat pagi saudara, shalom. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua jemaat yang diberkati seperti panggilan Dia. Dia tidak lelah untuk memanggil, bahkan Dia prihatin kalau kita dipanggil gak dengar-dengar. Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi hari ini dan minggu pertama seperti biasa kita akan menerima perjamuan kudus. Tapi sebelum itu kita akan kembali melihat firman Tuhan. Seperti urutan yang telah diberikan, ada sekuens daripada firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul. Pada pagi hari ini kita sampai pembacaan dari kitab Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 30. Di depan ada saudara. Saudara boleh lihat, tentunya ini suatu hal yang di mana kemudian dikatakan bahwa jemaat mula-mula yang tadinya di Yerusalem kemudian tersebar. Bahkan kemudian di kota Antioquia, di situ kemudian pertama kali bahwa disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, kalau kita melihat pembacaan ini, saya memberikan ayat dari 19 sampai 30, kita tidak akan baca semuanya. Tapi ada beberapa ayat yang kita menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Karena setiap firman Tuhan dibaca, setiap ayat-ayat dalam Alkitab dibaca, pasti Tuhan memberikan rema yang lain tergantung daripada bagaimana kita menghadapi, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan yang ada. Dan pagi hari ini saya ajak saudara melihat kembali di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 11, pasal 11 ayat 19 sampai 21 dikatakan, ketika Tuhan mengguncang. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya berbalik kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan ketika Tuhan mengguncang? Kalau saudara perhatikan kehidupan jemaat mula-mula, setelah kuasa Roh Kudus turun ke atas kehidupan mereka, bahkan mereka selalu berkumpul bersama, bersekutu, membahas firman Tuhan, berdoa, dan kemudian saling memecahkan roti. Jadi kehidupan jemaat mula-mula hidup di dalam persekutuan orang-orang beriman yang dikatakan bahwa mereka merasakan nyaman. Mereka nyaman tinggal di Yerusalem. Bahkan mereka sangat menikmati persekutuan sama lain. Tetapi kalau saya katakan mereka guyup istilahnya.
Mereka menikmati persekutuan yang indah. Tetapi hanya terbatas pada mereka saja. Tidak kemana-mana. Dan kemudian Tuhan mulai mengguncang. Kau terlalu lama engkau di zona nyaman. Saatnya aku akan menggoncang sarangmu. Dan kemudian terjadilah Stefanus jadi martir, dibunuh. Dan kemudian jemaat mulai terpisah. Waktu mereka terpencar semua itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka menularkan damai sejahtera Allah. Bahkan menularkan keselamatan kepada orang-orang lain. Tetapi masih terbatas kepada orang Yahudi yang istilahnya diaspora. Tersebar kemana-mana. Seperti kita ketahui bahwa setelah pembuangan 70 tahun. Hanya satu suku yang kembali. Yang 11 kemana? Tersebar kemana-mana. Dikatakan diaspora. Kemudian ada di Kirene, ada di Siprus, bahkan ada di Venesia. Tapi itu semua orang Yahudi yang diaspora. Nah, ternyata Allah tidak mengenai engkau hanya bersekutu di Yerusalem saja. Kalau kita tinggal di dalam damai sejahtera bersekutu dengan sesama kita. Bukan kita hanya menikmati secara eksklusif indahnya persekutuan. Memang indah. Nah, contohnya pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit. 2 muridnya ikut toh. 3 muridnya diajak. Nah, mereka merasakan begitu indahnya hadirat Allah dengan kehadiran Elia dan Musa. Dan mereka mengatakan begitu bahagianya saat ini Tuhan, mereka tidak ingin keluar daripada suasana nyaman itu. Tapi Tuhan gak mau begitu. Nah, demikian juga dengan jemaat yang di Yerusalem ini tadi. Mereka suka sekali tinggal bersekutu, tapi eksklusif, saudara. Jadi mereka tidak kemana-mana. Tuhan goncangkan mereka. Karena Tuhan tidak mau hanya damai sejahtera Allah. Keselamatan hanya dinikmati oleh segelintir murid-murid saja. Dia goncangkan. Perpecahan terjadi, penyebaran terjadi dengan aniaya itu tadi. Tetapi rasul-rasul tetap tinggal di. Mereka yang merasakan kebahagiaan, merasakan nikmatnya persekutuan sesama saudara. Tuhan inginkan tidak hanya begitu saja. Karena Tuhan ingin zona nyaman itu kita tinggalkan. Dia goncangkan. Karena kita membawa berita shalom, berita damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Jadi karena itu kemudian Injil tersebar. Kenapa? Yesus kan sudah bilang waktu itu. Beritakanlah Injil ke seluruh ujung bumi. Yerusalem, Yudea, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau mereka hanya mendengar itu saja, mereka menikmati, mereka lupa instruksi. Tuhan ingin goncangkan. Jadi zona nyaman membuat seseorang kemudian tidak kemana-mana. Itu Tuhan tidak mau. Kalau kita tetap tinggal, memang zona nyaman diberikan, tapi Tuhan mau zona nyaman itu dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain. Kemudian kita melihat Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan orang percaya. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita juga. Kenapa ada orang yang mau kemudian Tuhan panggil untuk memberitakan Injil masuk ke pelosok-pelosok? Karena dia punya rencana terhadap umat manusia. Rencana apa yang Tuhan ingin berikan kepada manusia? Seperti sesuai dengan mula-mula Allah menciptakan manusia. Dia ingin ada shalom, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia keluar dari rencana Allah. Tuhan ingin mengembalikan rencana Allah itu. Dengan menggoncangkan zona nyaman itu. Engkau harus keluar, harus memberitakan berita shalom itu. Kepada seluruh umat manusia. Nah, Tuhan mempunyainya. Tuhan itu tidak ingin manusia itu semua hilang. Kalau Tuhan putus asa terhadap kehidupan manusia. Dia gak perlu mengizinkan anaknya Yesus turun ke dunia. Ngapain susah-susah?
Tuhan bisa mau, kenapa aku harus memelihara keturunan Adam dan Hawa? Kalau Tuhan mau, Tuhan motong istilahnya. Udah dia biarin ini. Hancur-hancur, bikin baru, bikin dunia baru, bisa. Loh, Tuhan bisa kok saudara. Dia mau hancurkan dunia seperti sebelum dunia dijadikan. Dibikin kacau balau lagi. Kemudian diperbaiki. Bisa. Tapi Tuhan gak mau begitu. Kan dia punya rencana yang besar terhadap kehidupan umat. Dia punya rencana besar terhadap kehidupan kita. Tuhan mungkin kadang-kadang mengoncang zona nyaman kita. Untuk kita lebih berbuah di hadapan dia. Kemudian yang kita melihat lagi. Tuhan melatih kita. Kenapa saudara? Saudara diberikan kekuatan, saudara diberikan kesejahteraan, saudara diberikan kedamaian. Tetapi Tuhan melatih kita. Dia tidak mau kita hanya jalan di tempat, duduk di tempat. Dia mau kita bangkit. Dia melatih. Ini loh, aku berikan kau firman, aku berikan kau Roh Kudus. Engkau mengerti firman Allah. Tapi aku latih engkau untuk berjalan dengan iman. Aku latih engkau untuk berjalan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu adalah rencana besar Allah. Tuhan menggoncangkan. Dan dia izinkan itu terjadi. Katanya enak saudara. Kalau saudara lihat seluruh kita para rasul. Kan siklusnya itu jatuh bangun, jatuh bangun. Bahkan dengan terjadinya martir atas Stefanus. Kemudian bukannya mereka menjadi patah arang. Bukan. Mereka lebih militan. Bahkan kemudian Paulus pun bertobat. Menjadi alat Allah yang paling kuat. Memberitakan Injil bagi orang di luar Yahudi. Itu terjadi dalam kehidupan kisah para rasul ini tadi. Yang kedua, kalau Tuhan menguncang, Tuhan itu juga menjaga kehidupan umatnya. Di dalam ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Setelah mereka itu yang rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Dan pada waktu mereka tersebar dan kemudian mereka membentuk komunitas iman sendiri di Antiokhia. Sehingga pertama kali di Antiokhia itulah disebut orang Kristen. Komunitas pengikut Kristus disebut Kristen. Nah, kemudian Tuhan gak mau tinggal diam. Ini jemaat muda. Isinya perintisan yang dilakukan. Yang melakukan perintisan bukan rasul, saudara. Justru jemaat yang merasakan zona nyaman di Yerusalem. Mereka tersebar dan kemudian di situ kemudian Tuhan mengirim Barnabas untuk memelihara, untuk memberikan penyuluhan lah istilahnya. Mengajar mereka. Biasa saudara. Kenapa? Dari zaman dulu pun kalau orang yang terlalu bersemangat jemaat-jemaat itu, kemudian mereka menginjil, perlu ada bimbingan dari pusat isinya. Tuntas saudara, tuntunan dari atas. Perlu saudara. Karena itu tidak akan membiarkan gitu saja. Tuhan tuh punya rencana saudara. Jadi kenapa kadang-kadang kalau kita ada jemaat perintisan, kadang-kadang dari gereja pusat tuh sering kirim
penatua atau kirim orang yang dianggap mampu untuk memberikan penyuluhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Tuhan bukan hanya menjaga dengan memberkati, tetapi dia menjaga kehidupan iman supaya mereka nggak melenceng. Kan banyak, saudara. Itu fenomena itu terjadi juga di Indonesia pada waktu kegerakan terjadi. Banyak kemudian komunitas-komunitas persekutuan yang kemudian dinaungi oleh GBI kan begitu. Tujuannya apa? Supaya nggak melenceng. Banyak, saudara. Karena terlalu bersemangat. Lupa pada apa sih yang dimaksud yang benar, pengajaran yang benar. Karena itu kita perlu selalu untuk menggali firman Allah itu. Kalau Tuhan memilih kita kemudian. Saya harapkan dari sini ada orang yang dipilih. Untuk menjadi penyuluh di tempat-tempat jemaat yang terpencil. Gak enak, saudara. Tapi Tuhan akan utus beberapa dari kita. Siap gak? Jangan cuma tinggal di zona nyaman aja. Tuhan akan goncang. Saya sih gak bikin nubuat, saudara. Cuman ini firman Tuhan. Hati-hati. Siap gak? Karena Tuhan memelihara jemaatnya. Setiap jiwa bernilai di mata Tuhan. Dikatakan tuh. Satu orang bertobat, seluruh kerajaan surga bersorak-sorai. Kan gitu. Itu Tuhan memelihara iman mereka. Mengutus seorang Barnabas. Dia mengutus. Kemudian dia untuk memelihara iman, saudara. Memelihara iman itu lebih penting, saudara. Kalau kita hanya mengutus, kadang-kadang kan ada gini. Biasanya di tiap gereja itu ada suatu fund atau dana tertentu untuk untuk memelihara hamba-hamba Tuhan daerah yang keadaannya masih berkekurangan. Bagus. Memberikan berkat jasmani. Tetapi kalau saudara lihat di kitab Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula yang terbentuk ini, Tuhan memelihara iman. Bukan hanya dikasih makan, tetapi jiwanya juga dibenahi. Dan gitu. Itu cara Tuhan memelihara. Tuhan selalu bekerja melalui iman seseorang. Bukan melalui badannya. Bukan kemudian dikasih berkat kemudian yang beriman. Bukan. Beriman dulu baru diberkati. Itu cara Tuhan bekerja. Nggak enak, saudara. Nggak enak. Percaya sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kalau orang kadang-kadang diiming-iming dengan berkat dulu, diajak ke gereja kan mau. Gitu. Nah. Biasa kalau gereja kemudian, saya ini kadang-kadang ngomong rada kelewatan, saudara, maaf ya. Kadang-kadang kita disediakan jemputan oleh gereja, bagus, saudara. Itu zona nyaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Tapi jangan sampai zona nyaman itu membuat iman kita tertidur. Toh enak saja kita dijemput kayak gitu. Enak, saudara. Tetapi ingat, Tuhan menyediakan fasilitas melalui suatu gereja lokal. Tapi karena dia ingin bahwa iman kita bertumbuh. Bukan sekedar menikmati. Tapi apa yang tersirat di dalam setiap fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang tersirat. Bukan apa yang kita rasakan. Karena Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan yang indah. Tuhan telah menunjukkan kitab Kisah Para Rasul. KPR. Kalau bahasanya the act of the apostle. Kelakuan apa tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, Tuhan memberikan contoh dan Tuhan menjaga. Bagaimana dia menjaga kehidupan jemaat mula-mula. Dan bagaimana dia menjaga jemaat pada saat ini. Karena itu gereja atau gembala selalu care terhadap jemaat. Kenapa? Karena ingin iman tumbuh. Iman tumbuh dari pendengaran dari firman Tuhan. Karena itu fasilitas disediakan.
Karena kita ingin jemaat bertumbuh di dalam iman. Komunitas Kristus, komunitas Kristen adalah komunitas iman. Orang percaya. Ciri jemaat yang mula-mula apa? Dalam pasal 28 sampai 30. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan pantaraan Barnabas dan Saulus. Salah satu ciri jemaat mula-mula. Apa yang menjadi ciri jemaat mula-mula? Apa yang membuat mereka mempunyai rasa care terhadap? Yaitu karena peran Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk membuat seseorang menerima karunia. Tetapi Tuhan ingin ada buah yang timbul daripada kuasa Roh Kudus. Buah apa itu, saudara? Saya katakan ada satu buah 9 rasa. Sukacita, kasih, panjang sabar. Itu ada dalam ciri jemaat mula-mula. Karena itu mereka sangat care. Dan pada waktu seorang nabi yang namanya Nabi Agabus datang. Karena dari zaman itu juga banyak orang yang bernubuat, saudara. Nabi. Dan ini salah satu, Agabus ada satu orang yang bernubuat disebut nabi. Itu yang memberikan sesuatu yang benar, bukan asal-asalan saja. Kan dari zaman dahulu, dari zamannya kisah para rasul itu, banyak juga nubuat yang dibuat-buat kan gitu. Banyak. Banyak kau buat. Nah itu kemudian, itu peringatan sudah ada dari zaman dulu. Dan sekarang ada beberapa juga komunitas yang suatu kelompok yang kemudian paling senang kalau dalam setiap ibadah itu ada pernyataan, ada nubuat. Nah, nubuat gak bisa dipaksa, saudara. Itu namanya karunia. Gak bisa dipaksa. Tetapi semua orang maunya karunia yang bisa dilihat orang. Losolah, lihalah, nubuatlah. Tapi gak ada yang minta karunia iman. Gak ada yang minta karunia membedakan warna roh. Nah di dalam jemaat yang komplit tuh harus ada karunia membedakan warna roh. Setelah orang dipenuhi Roh Kudus. Sehingga tahu ini nubuat bener apa enggak. Nah gak ada yang mau. Kalau nanti aku diberikan karunia membedakan warna roh. Aku nanti menghakimi orang lain. Loh, konotasi itu ada, saudara. Tetapi ingat. Tuhan memberikan karunia. Karena dia mempunyai maksud kapan diperlukan. Terus saya katakan. Tuhan memberikan talenta kepada semua orang tanpa kita belajar. Talenta bermain musik, talenta bernyanyi. Itu talenta sejak lahir. Tetapi karunia diberikan pada waktu orang sudah lahir baru dan menerima kuasa Roh Kudus. Itu yang membedakan peran daripada Roh Kudus. Yang mereka kemudian menjadi jemaat yang saling care. Kemudian terjadi toh. Akan terjadi. Tetapi Tuhan memberikan contoh. Nah itu kalau sudah lihat di dalam perjanjian lama. Kisah mengenai Yusuf. Mimpi daripada Firaun. Dan kemudian Tuhan memberikan kewenangan pada Yusuf untuk mengatur. Nah di zaman kisah para rasul perjanjian baru. Tuhan yang mengingat akan terjadi bahaya kelaparan. Karena itu kemudian mereka mengumpulkan dana dari kekuatan mereka untuk peduli pada sesama. Kalau kita peduli pada sesama, saudara. Itulah peran daripada Roh Kudus. Kadang-kadang kita peduli dari sesama. Hanya tujuan apa? Untuk mencari nama. Kan gitu. Kalau saya perhatikan diagram kebutuhan manusia. Apa sih yang di pucuk yang tertinggi itu? Dari Abraham Maslow. Self-actualization. Aktualisasi diri. Karena sudah lihat banyak perusahaan besar di dunia.
Kemudian mereka menjadi filantropis. Tujuannya apa? Mendirikan yayasan di mana kemudian nama dia dipasang di situ. Itulah kehormatan dunia. Bagus saudara. Tujuannya bagus membantu sesama. Tetapi ujung-ujungnya kemuliaan diri sendiri. Sikap peduli sesama penting. Tetapi bukan mencari nama. Itulah sikap iman, komunitas iman mula-mula yang terjadi. Mereka terjadi menjadi kuyup kenapa? Karena aniaya. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Menggoncangkan sarang kenyamanan itu tadi. Dengan tujuan bahwa mereka akan lebih raket, lebih kuyup. Sependeritaan. Tapi itu terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sependeritaan kemudian karena teraniaya kemudian bikin suatu movement tertentu yang sifatnya politis. Bukan, saudara. Tetapi care, sikap peduli sesama. Itu terjadi karena ada karunia kuasa Roh Kudus. Gak bisa dikerjakan. Murid-murid gak akan mampu. Jemaat yang mula-mula gak akan mampu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan karena dia Tuhan care terhadap kehidupan jemaat mula. Dan dia care terhadap kehidupan umat manusia. Nah, dikatakan komunitas iman. Orang Kristen. Bukan sekelompok orang Kristen KTP, bukan. Tetapi itulah komunitas iman yang terbentuk karena aniaya. Apakah kita perlu dianiaya dulu baru terbentuk ke komunitas iman? Saya katakan, orang Kristen di Indonesia jauh lebih militan daripada orang Kristen di luar negeri. Saya kasih tahu, saudara. Kalau di luar negeri itu ngumpulin orang ibadah seminggu sekali susah banget. Karena mereka sibuk dengan kesibukan sehari-hari. Karena maklum kadang mereka masih struggle dalam kehidupan. Di Indonesia saya akuin. Mereka orang Indonesia lebih Kristennya lebih militan. Lebih kuat. Kenapa? Karena ada faktor X yang memberikan jadi raket. Saya nggak tahu. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami damai sejahtera, komunitas iman, saling peduli sesama. Disitulah kuasa Roh Kudus bekerja dan menambahkan jumlah-jumlah yang ada. Jadi itu ciri jemaat mula-mula dan seharusnya Tuhan ingin itu berlangsung sampai saat ini. Karena itu banyak gereja kemudian menyediakan peduli terhadap lingkungan kalau terjadi sesuatu malapetaka atau bencana. Kemudian mereka mengumpul. Itu bagus sekali. Saudara. Karena itu selalu bentuk social responsibility. Tanggung jawab sosial terhadap gereja. Kita memang Tuhan izinkan pertama kali. Waktu Tuhan mengutus rasul untuk mengajar, untuk menumbuhkan iman mereka. Setelah terbentuk komunitas iman itu tadi, iman itu adalah suatu tindakan. How to put faith into action. Bagaimana kita meletakkan iman itu ke dalam suatu tindakan. Put faith into action. Itulah komunitas iman yang Tuhan kehendaki dalam gereja mula-mula. Bahkan di gereja saat ini memang kita terbentuk kepedulian kita secara sosial. Tetapi kepedulian kita secara iman. Karena itu di-trigger oleh kuasa Roh Kudus yang membuat iman kita bisa bergerak menjadi suatu tindakan nyata. Itu Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap umat manusia. Yang mengaku dirinya umat Kristen. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Ulangan 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ini adalah Allah menyatakan kepada umat Israel.
Kenapa Raja Wali? Burung Raja Wali. Burung Raja Wali menggoncangkan sarang anaknya untuk anaknya bisa belajar terbang. Tetapi begitu anaknya udah kualan, dia akan turun dan mendukung di atas sayapnya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Jemaat mula-mula Tuhan pelihara. Demikian juga kita. Ingat, Tuhan akan izinkan sarang kita digoncang. Untuk kita belajar terbang seperti anak Raja Wali. Melatih diri dengan bijak, terbang mengepakkan sayap iman kita. Kalaupun kita lelah, Tuhan janjinya akan mendukung kita. Tapi siapa itu? Mereka yang mau melatih berjalan dengan iman. Tidak letih. Karena pemeliharaan Tuhan ada sampai saat ini. Ingat, saudara. Jangan tawar hati. Kalau Tuhan mengoncangkan sarang kita. Mengoncangkan zona nyaman kita. Karena dia mau kita melangkah dengan iman. Karena di situ penyertaan. Itu janji dia. Seperti induk raja. Tuhan izinkan itu terjadi. Emang gak enak. Tapi pada saat saudara melangkah. Disitulah kekuatan itu baru timbul. Kalau tidak dilatih itu anak raja. Dia tidak akan bisa terbang. Kalau Tuhan tidak melatih kita, kita tidak akan menjadi orang yang kuat. Izinkan Tuhan melatih kita. Firman Tuhan sekian, Tuhan memberkati. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta musik untuk... Saya tadi dimintain lagu. Apa lagu? Saya pikir, ini ada lagu mengenai Raja Wali itu. Bagai Raja Wali. Silakan Bu Ati. Tuhan memberkati. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Mari sejenak kita mengambil waktu. Kita respon firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam segala situasi Engkau berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami mau terbang tinggi seperti Raja Wali bersama Tuhan kami, Allah yang memberikan kekuatan dan selalu menyertai kami. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan, bahwa kami makin dekat dengan Engkau. Berikan kepada kami karunia iman, dan kami mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Hidup kami beriman kepada Engkau, dan iman yang kami miliki adalah iman yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita memasuki perjamuan kudus yang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Yesus telah menderita menggantikan saya dan saudara. Kasih-Nya yang begitu besar sudah Tuhan lakukan buat kita. Yesus, Kau menderita, gantikan daku, tangan-Mu terpaku karena salahku. Sengsara salib-Mu selamatkan daku. Kini ku serahkan hidupku padamu. Mari minta Tuhan perbarui hidup kami. Oleh Roh Kudus-Mu, jadikanlah daku seperti Yesusku. Ku mau tetap setia, memikul salib-Mu, memancarkan sinar kemuliaan-Mu, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, memancarkan sinar Ya. Haleluya. Kita bersyukur setiap awal bulan baru kita selalu diingatkan bahwa Yesus tersalib karena salah kita. Dia terpaku karena dosa kita. Maka perjamuan kudus pagi ini adalah suatu persekutuan dan darah dan tubuh Yesus. Persekutuan. Mari silakan dibagikan dulu.
undang kita semua bangkit berdiri sambil kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku mau melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia makan Paskah bersama para murid. Diambilnya roti, diucapnya syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkan dan diberikan kepada para murid dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur. Lalu dia berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu. Seberapa banyak engkau melakukan hal ini menjadi kenangan akan aku. Nah, saudaraku, sekarang siapkanlah rotimu. Ucapkan syukur atasnya. Lalu makanlah. Siapkanlah anggurmu. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Inilah darah Yesus yang membasuh dosa-dosa kita. Haleluya. Minumlah. Ya. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Muliakan namanya. Haleluya.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kak Sarah akan pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas setiap berkat kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Ya. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami, inilah rasa syukur kami dan hormat kami di hadapan-Mu. Maka Tuhan kuduskanlah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu yang lalu sampai hari ini untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Memberkati selamat panjang umur. Yuk kita mengangkat tangan, kita memberkati saudara kita yang berulang tahun. Kak Frankie akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami turut bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang umur mereka Tuhan. Ya. Terima kasih karena Tuhan Yesus terus menopang mereka Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Biarlah Tuhan iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati mereka yang bekerja Tuhan. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan dan Engkau buat berhasil. Engkau berkati juga buat mereka yang saat ini sedang bersekolah. Tuhan, Engkau berikan mereka roh kepandaian Tuhan di dalam diri mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Tuhan, kami menyerahkan setiap kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan, supaya mereka terus melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Pengumuman untuk hari ini undangan buat seluruh Pro-M
untuk hadir di dalam persekutuan profesional muda di rumah saudara kita Ibu Sofia. Jadi yang termasuk dalam Pro-M jangan lupa ya, waktunya hari Senin ya, jamnya ya nanti dalam pengumuman ya. Pesannya jangan sampai tidak hadir, rugi ya, kita akan bersama-sama ke Papua. Kalau ke Papua mahal, sementara kita ke rumahnya Ibu Sofia dulu. Tapi dijamin serasa kita berada di Papua ya. Kita bertemu bersama-sama di hari Senin. Baik saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan biarlah kita membawa semangat, kita akan melakukan firman Tuhan. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dan terlebih lagi kami boleh menikmati, diundang sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami tidak lupa untuk menaikkan doa buat Bapak, Ibu Gembala, seisi pastori dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan, Kau tilik mereka satu persatu, jaga kehidupan mereka, cukupkan segala berkat, terlebih lagi berkat iman menguasai kehidupan mereka. Dan juga jemaat-Mu yang ada bersama kami pada saat ini Tuhan, Kau tilik kehidupan mereka, berkati segala usaha pencarian, segala usaha yang dilakukan, mereka yang profesional maupun mereka yang bekerja. Kau sertai mereka hikmat akal budi menyertai kehidupan mereka, sehingga dalam mereka berkarya, kuasa nama-Mu, kuasa firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi umat yang menularkan damai sejahtera pada masyarakat yang ada sekeliling kami. Terima kasih, hentar jemaat-Mu pulang dengan penyertaan-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh merasakan naungan-Mu ada dalam kehidupan mereka, bahwa mereka kembali minggu depan untuk beribadah pada tempat ini. Dan akhirnya saudara-saudaraku, kedangkanlah tangan-Mu. Tuhan menjaga dan memberkati engkau. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang pengorbanan Yesus Kristus Putra yang tunggal, meterai dari kuasa Roh Kudus ada bersama kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya demi kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Dan kita yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Tuhan Yesus memberkati.